Jawa Timur ini adalah salah satu 22 stadion yang kita renovasi. Ya. Komitmen kita untuk siang hari ini kita berada di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, sebuah stadion yang menjadi kebanggaan masyarakat Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang belum lama ini bisa kita selesaikan proses perbaikan atau renovasi yang juga signifikan. Ini 2023 hingga 2024 pengerjaannya, dan kurang lebih mengeluarkan anggaran 95 miliar. Ini dikelola dengan baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Yang paling penting adalah setelah ini bisa direnovasi dengan baik, bisa dilihat ini rumputnya bertaraf internasional ya, bertaraf FIFA, sehingga pertandingan bisa dijalankan lebih baik. Ini contoh saat ini musim hujan deras, sudah diuji coba dengan curah hujan yang juga tinggi, ternyata tidak membuat genangan air di atas lapangan, di atas rumput. Jadi artinya ini juga sudah memenuhi persyaratan utama agar tidak terjadi genangan air ketika hujan. Kemudian seluruhan stadion ini sekarang sudah menggunakan tempat duduk yang single seat. Ini baru dengan kapasitas kurang lebih 19.000, ya lebih sedikit, yang ada di berbagai sektor yang sudah direnovasi secara keseluruhan. Ini juga sangat baik, termasuk ada fasilitas untuk penyandang disabilitas. Ini juga penting untuk meyakinkan bahwa stadion maupun fasilitas olahraga ini juga ramah pada penyandang disabilitas. Lalu tadi di ruang loker yang juga penting, karena ruang loker itu juga menentukan suasana para pemain, baik sebagai tuan rumah maupun tim yang datang ke sini, tim tamu. Tadi saya bertemu dengan pelatih, dengan para pemain usia 15 tahun, anak-anak kita yang tambah semangat. Mereka juga punya prestasi, menjadi juara seprovinsi Jawa Timur. Saya lihat tadi tambah semangat karena stadionnya, locker room-nya jauh lebih baik kondisinya. Ini juga menjadi penting ketika untuk meningkatkan prestasi olahraga, harus didahului dengan menyiapkan fasilitas yang terbaik dan juga memberikan semangat motivasi bagi para pemain, termasuk pelatih dan manajemen yang kita harapkan juga semakin sukses untuk mengawal tim, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan secara nasional. Jadi secara umum saya senang bisa datang hari ini dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dirjen Cipta Karya dan Ibu Direktur yang terus mengelola dan mengawal pembangunan ini dengan baik, termasuk juga kepada Pak Bupati dan jajaran Forkopimda. Sekali lagi, seringkali kita bisa membangun, tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana merawatnya agar tetap baik, karena faktor keamanan, keselamatan, dan juga keandalan ini penting sekali. Kita tidak boleh mengulangi kejadian-kejadian terdahulu di mana ketika terjadi situasi dinamika, biasa namanya olahraga, kadang-kadang ada kericuhan, ada keributan. Tentu kita dahulukan sportivitas dalam setiap laga, tapi kalau terjadi sesuatu, termasuk juga ada hal-hal yang emergency, maka stadion harus didesain seaman mungkin. Ada rute-rute evakuasi yang harus dipastikan siap untuk dengan cepat menggeser para supporter, para penonton dari dalam keluar stadion. Jadi bukan hanya cepat masuknya, tapi yang lebih penting bagaimana cepat keluar kalau terjadi sesuatu.
Dan ini harus kita jaga dan harus menjadi standar. Standar yang kita pegang ini bukan hanya sekedar memenuhi standar FIFA, tapi karena memang kebutuhan kita adalah agar setiap orang bisa aman dan nyaman untuk bisa datang ke stadion ini, menyaksikan pertandingan sekaligus memajukan prestasi sepak bola di tanah air. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Masih ada cukup banyak proyek-proyek perbaikan fasilitas olahraga seperti stadion ini. Tadi Pak Dirjen, Bu Direktur juga telah menjelaskan ada beberapa di Jawa Timur sendiri. Selain di Sidoarjo, ada di Gresik, ada di Lamongan, ada di Pamekasan, dan di Malang, di Kanjuruhan. Nah, ini kita coba secara reguler untuk cek kondisinya, melihat progresnya, dan mudah-mudahan semuanya sesuai tepat waktu dan hasilnya yang terbaik. Banyak. Halo, Pak.